Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan manasik haji dan kita masih menyelesaikan sedikit dari kitab kecil kemarin. Jadi termasuk dalam doa-doa dan kemarin kita sampai di halaman 32 dan kita halaman ke-33. Bapak Ibu sekalian, di halaman 33 ini doa memulai tawaf. Namun sebelum kita membaca doa ini, kami sampaikan bahwa tidak ada doa khusus di dalam tawaf. Jadi tidak ada doa khusus di dalam tawaf. Karena ada beberapa yang menyampaikan doa putaran 1, doa putaran 2, doa putaran 3. Maka yang kami ketahui adalah tidak ada doa khusus kecuali doa di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nanti ada rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Kalau rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu doanya sudah ditentukan. Sementara yang lain doanya adalah bebas. Gitu nggih. Nah kalau di dalam kitab ini kita memulai tawaf dengan istiqlam ke Hajar Aswad. Yang dibaca adalah Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah aku mulai tawaf dengan keimanan kepadamu, membenarkan kitabmu, yakni Al-Quran, dan setia menunaikan perjanjian kepadamu, serta mengikuti petunjuk Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara doanya. Nah, adapun doa putaran tawaf sifatnya adalah mutlak. Jadi boleh mengucapkan apa saja. Nah yang paling mudah untuk kita baca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, Allah Maha Besar. Ini diantaranya seperti itu. Dan selain itu dibolehkan membaca doa apapun. Doa apa saja boleh dibaca. Dan kalau toh pun boleh membaca selain bahasa Arab. Jadi misalkan minta doa dengan bahasa Indonesia atau doa dengan bahasa Jawa, maka diperbolehkan. Dan ini perbedaan antara tawaf dengan sholat. Kalau sholat tidak boleh mengucapkan kalimat di luar bahasa Arab. Tapi kalau tawaf dibolehkan mengucapkan doa-doa dalam bahasa selain Arab. Jadi boleh bahasa Jawa. Duh Gusti nyuwun pangapunten. Monggo itu bisa diucapkan di situ. Jadi ini doa putaran tawaf adalah bebas. Sehingga kalau bisa pada saat tawaf panjenengan sudah hendak membaca.
Karena kalau kita masih sibuk dengan membaca, nanti kita justru tidak bisa tidak bisa menikmati tawafnya. Kemudian yang kedua terpancang pada doa buku yang kita bawa gitu nggih. Ini maka diperbolehkan membaca doa apapun dan terutama doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Monggo dibaca. Karena kapan lagi kita mendoakan orang tua kita di tempat yang mustajabah. Ini kita mendoakan orang tua di tempat yang mustajabah. Nah, di halaman 35 itu doa yang bersifat khusus. Nah, ini khusus. Maka di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nah, nanti akan kita pelajari Pak. Jadi tawaf itu dari rukun Hajar Aswad, kemudian ke rukun Iraki, kemudian ke rukun Sam'i, sampai pojokan yang ketiga di rukun Yamani. Nah, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad doanya khusus. Doanya khusus. Yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang harus kita baca. Jadi dan semuanya sudah hafal ini Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, lindungilah kami dari siksa api neraka. Nggih. Monggo Pinara. Jadi ini halaman yang ke-35. Kemudian setelah selesai tawaf, baru kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, di belakang makom Ibrahim ini yang kita baca adalah wattahidu mimaqami Ibrahima musolla. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu tempat untuk sholat. Nah, ini doanya di halaman 36. Setelah selesai itu baru meminum air zam-zam di halaman 37. Doanya meminum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hafal Pak nggih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala penyakit. Ini karena air zam-zam termasuk adalah obat penyembuh. Termasuk air zam-zam adalah obat penyembuh. Nah, kemudian halaman ke-38 adalah doa memulai sa'i. Jadi kita ketika setelah itu kemudian istiqlam baru ke Bukit Sofa. Apa yang kita baca? Innas sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian dilanjutkan innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ada yang sudah hafal Pak ini Pak? Mudah-mudahan nanti sudah hafal. Dihafalkan. Belum nggih. Innas safa
wal marwata min sya'airillah nabda'u bima bada'allahu bihi. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Jadi Allah memang memerintahkan kita memulai sa'i dari Safa, maka kita juga mulai dari Safa. Dari Safa. Kemudian inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan tawaf di antara keduanya, yakni sa'i. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini doa ketika naik ke Bukit Safa, memulai sa'i. Naik ke Bukit Safa, mulai sa'i. Kemudian doa yang sama itu juga ketika naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini sama. Jadi naik Bukit Safa maupun naik Bukit Marwa itu sama. Nah, kemudian untuk halaman ke-40, halaman yang ke-40, masih ada bukunya Mas Denny? Untuk yang halaman yang ke-40, Bapak Ibu sekalian, dalam manasik, maka ketika sa'i dari Safa Marwa, di sa'inya itu berhenti. Di sa'inya berhenti. Wukuf. Jadi berhenti di Bukit Safa, berhenti di Bukit Marwa. Kaidahnya sama dengan wukuf yang lain, yakni menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Berarti menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan. Jadi nanti ada arahnya kiblat, nanti ada di sana. Nah, yang dibaca ketika kita wukuf di Bukit Safa dan di Bukit Marwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali nggih. Jadi Allahu Akbarnya 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diulangi 3 kali. Berarti takbirnya berapa kali Pak? 9 kali. Jadi diulangi 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun kalimat yuhyi wa yumit itu diperselisihkan oleh ulama. Ada yang ulama menyantumkan yuhyi wa yumit, ada yang ulama tidak. Jadi cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya itu aja. Yuhyi wa yumitnya itu beberapa ulama menghilangkan. Nah, monggo nanti panjenengan silahkan memilih karena perdebatannya cukup panjang. Yang penting panjenengan mantepnya yang mana, nah itu yang dipakai. Ya? Yuhyi wa yumit yang itu Pak, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah ini. Yuhyi wa yumitnya ini
diperselisihkan di antara ulama. Jadi walahul hamdu, ada yang langsung wahwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang langsung seperti itu. Oke. Maka ini doa wukuf. Kemudian boleh ditambahkan doa yang lain diulangi 3 kali. Jadi setelah membaca doa ini boleh ditambahkan doa yang lain. Misalkan mendoakan orang tua tadi. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diulangi 3 kali. Jadi ketika wukuf ini setiap doanya itu diulangi 3 kali. Setiap doanya diulangi 3 kali. Ini ketika di atas Bukit Sofa dan di atas Bukit Marwah. Kemudian ketika sa'i maka kita masuk lembah. Yang di dalam lembah itu ada doa di antara pilar hijau, yang laki-laki lari-lari kecil, yang perempuan berjalan seperti biasa. Doanya adalah Rabbik fir warham wa'fu watakarram watajawad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui dari dosa kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya engkau ya Allah maha tinggi dan maha pemurah. Ini kira-kira doanya seperti itu. Nah di tempat-tempat lain doanya mutlak, boleh bebas apapun. Di tempat lain doa-doanya, zikirnya adalah zikir mutlak. Dan terakhir ditutup dari buku ini dengan doa pulang dari bepergian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Jadi ini doa ketika kita pulang dari pepergian sampai di rumah nanti setelah pulang dari haji. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan pujaan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjinya, membela hambanya Muhammad SAW dan mengalahkan golongan musuh dengan sendirian. Maka selesai buku kecil ini. Dan ini adalah ringkasan mulai dari awal kita berangkat haji sampai dengan kepulangan haji. Mudah-mudahan buku ini terangkum di dalam buku kecil ini. Dan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang beberapa yang lebih detail dari manasik haji. Karena kalau nanti masih kulitnya saja, masih sampulnya saja, nanti belum bisa memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang manasik haji. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita mulai nanti masuk ke detail-detail penjelasan kita. Masih belum nggih? Nanti kita masukkan. Baik, kita mulai pembahasan secara mendetail tentang manasik haji. Dan kita mulai dari urutan yang pertama untuk mulai dari persiapan ketika kita berangkat dan sampai nanti kita pulang kembali. Oke, monggo slide-nya Mas. Baik, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, termasuk dalam ringkasannya yang ringan-ringannya dulu. Nanti detailnya kalau ada waktu sampai dengan kita berangkat haji atau umroh, nanti baru kita detailkan.
tapi ini kita ringkas secara menyeluruh dari proses manasik haji dan umroh. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam haji, boleh kita ulangi lagi. Nah, pertama yang dilakukan di antara tipe haji yang di sini ada adalah haji qiron, yakni berikhram untuk umroh dan haji sekaligus. Jadi qiron ini haji dan umrohnya sekaligus. Jadi sekali berikhram, kemudian sampai tahalul itu mencakup umroh dan hajinya. Nanti ada perbedaannya macam-macam ya. Jadi berikhram untuk umroh dan haji sekaligus pada bulan-bulan haji. Kemarin kita bulan haji itu yang pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Jadi Syawal, Selo, besar. Kalau Jawanya begitu. Maka ketika dia umroh pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia akan ikhram terus sampai akhir haji. Dan dia memasukkan umroh ke dalam hajinya. Maka berarti dia termasuk haji qiron. Nah biasanya jarang kalau Indonesia haji qiron ini. Gitu nggih? Kemudian dia baru tahalul, baru dalam keadaan tahalul sampai hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Dapat juga berikhram untuk umroh pada bulan-bulan haji, kemudian sebelum melakukan tawaf umroh ia memasukkan niat untuk haji. Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak terlalu bingung, kok ada ikhram, ada tahalul begitu ya. Nah, haji atau umroh itu dimulai dengan ikhram, diakhiri dengan tahalul. Seperti kalau kita sholat, dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Gitu nggih? Jadi diakhiri dengan salam. Maka kalau kita haji dan umroh sama. Berarti umroh itu diawali dengan ikhram, kemudian diakhiri dengan tahalul. Haji juga sama, dimulai dari ikhram, diakhiri dengan tahalul. Nah, tahalulnya haji ada 2. Yang pertama namanya tahalul awal, yang kedua tahalul sani. Tahalul awal sudah boleh melakukan larangan-larangan ikhram kecuali berhubungan suami istri. Tapi kalau tahalul akhir, tahalul sani, maka sudah boleh melakukan seluruh larangan-larangan ikhram. Niki. Nah ini yang kemarin kita bahas tentang haji qiron, kemudian nomor 1 haji qiron, selanjutnya nomor 2 Mas, haji ifrad. Ifrad berarti menyendiri, jadi hajinya sendiri. Hajinya sendiri, tidak ditambahi dengan umroh. Kalau qiron tadi gabung. Berikhram untuk haji pada bulan-bulan haji dari mikot atau dari rumahnya bagi yang tinggal di antara mikot dan Mekah. Maksudnya gimana Bu? Kemarin mikot ada 5 yang diringkasan. Di halaman berapa ya? Nomor 1 mikotnya adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Itu bagi para penduduk Madinah. Kemudian mikot yang kedua di Juhfah. Kemudian mikot yang ketiga di Qarnul Manazil. Kemudian mikot yang keempat di Ya'lamlam. Kemudian mikot yang kelima di Datu Irkin. Nah ini di Datu Irkin. Inilah 5 mikot yang dengan dalil yang jelas. Dengan dalil yang jelas. Maka saat ini ada orang yang mengatakan Jeddah sebagai mikot, maka diperselisihkan oleh ulama. Karena yang jelas-jelas dalam hadis itu adalah 5 itu. Pertama, Zulhulaifah atau Bir Ali, Juhfah, Qarnul Manazil, kemudian Ya'lamlam, kemudian Zatu Irkin. Ada 5 mikot.
itu bagi orang-orang yang rumahnya sebelum mikot atau orang yang melewati mikot itu. Nah gimana kalau rumahnya antara di tengah-tengahnya? Rumahnya antara di Mekah sampai di mikot. Apakah dia harus keluar ke mikot dulu baru balik lagi? Maka jawabnya adalah dari rumahnya masing-masing. Maka orang yang berhaji tamattu nanti ketika dia ikhram untuk haji, dia ikhramnya dari hotel. Ikhramnya dari tempat tinggalnya saat haji. Dia nggak harus pergi ke Ya'lamlam dulu. Dia nggak harus pergi ke Qornul Manazil dulu. Tapi cukup dari rumahnya yang ada di Mekah pada saat itu. Nah ini yang haji ifrad. Kemudian ia tetap dalam keadaan ikhram sebelumnya Mas. Kemudian ia tetap dalam keadaan ikhram sampai hari nahar. Ini apabila ia membawa besertanya hadyu atau hewan sembelian. Syaratnya tadi apa Bu? Kalau haji ifrad dia harus membawa kambing dari Ya'lamlam. Atau dia membawa kambing dari Bir Ali atau Zulhulaifa. Nah kira-kira jenengan nanti bawa kambing atau tidak? Tidak membawa. Gitu nggih? Bayar kan nanti? Jenengan nanti bayar di Mekah sana untuk beli kambing. Berarti enggak membawa dari mikot enggak dituntun. Maka bukan ifrad. Hajinya bukan ifrad. Berarti haji apa Pak? Nah yang ketiga. Haji apa Mas yang ketiga? Haji tamattu. Haji tamattu ini tata caranya adalah berikhram untuk umroh pada bulan-bulan haji, yakni hari pertama bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Jadi dia berikhram untuk umroh pada bulan Syawal sampai 10 hari bulan Dzulhijjah, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu bertahalul, kemudian tahalul, berarti umrohnya selesai. Bertahalul umrohnya selesai. Kemudian setelah itu ia berikhram untuk haji. Berarti ikhramnya 2 kali. Ikhram pertama untuk umroh. Tahalul selesai. Kemudian ikhram kedua untuk haji. Pada tanggal 8 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah. Nah kemudian baru laksanakan manasik haji. Sampai dia tahalul kembali, maka selesai hajinya. Jadi kemudian setelah itu berikhram untuk haji dari Mekah atau sekitarnya pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun umrohnya tersebut. Jadi kalau sempat dia pulang, dia umroh bulan Syawal, balik ke tanah air, kemudian dia mau ke Saudi lagi, langsung haji, itu masih termasuk dalam haji tamattu. Gitu ya, masih masuk dalam haji tamattu. Maka ini Bapak Ibu sekalian, maka yang paling memungkinkan bagi jamaah Indonesia itu adalah haji tamattu karena tidak membawa hadyu dari mikot. Karena tidak membawa hadyu dari mikot. Enggak membawa kambing Pak dari mikot. Gitu nggih. Ini mudah-mudahan paham ini. Karena di sana is pokoknya koncone tamattu ya melu tamattu kabeh gitu. Pokoknya tamattu ya haji paling nikmat lah pokoknya. Umroh terus selesai, bareng ngono baru haji, ikhram baru selesai. Karena kalau jenengan berangkat dari sana tanggal 4, umroh itu sehari selesai Pak. Berarti setelah ikhram tanggal 4, maka tanggal 4 malam lepas ikhram. Baru kemudian ikhram lagi tanggal 8. Tapi kalau ifrad mulai dari jenengan masuk mikot sampai tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh lepas ikhram. Berarti harus ikhram terus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi alasan kenapa orang Indonesia melakukan haji tamattu karena tidak membawa hewan sembelihan, tidak membawa kambing dari mikot. Tidak membawa kambing dari mikot. Oke, lanjut Mas. Nah,
Lalu cara haji yang mana yang paling afdol dari ketiga itu? Jadi cara haji mana yang paling afdol dari ketiga itu? Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas, sedikit intermezzo yang sebelah kiri, ini gambar apa Pak? Yang ini? Gambar apa? Ka'bah. Iya. Ini gambar Ka'bah Pak. Jenengan nanti ke sini nih maksudnya umroh itu. Biar mulai enggak canggung-canggung lagi. Nah ada pojokan, Ka'bah itu ada berapa pojokan Pak? Ada 4 pojokan. Nah ini agak digedein dikit lah ini. Ada pojokan ini. Ada pojokan yang 4. Ada pojokan yang 4. Kemudian ada yang sebelah sana itu nanti ada Hijir Ismail yang biasanya berupa setengah lingkaran. Ya Pak nggih? Ada berupa setengah lingkaran. Nah maka yang pojokan yang paling dekat dengan pintu, karena pintu Ka'bah itu hanya ada 1 Pak. Pintu Ka'bah itu hanya ada 1. Ya cuman itu saja Pak pintu Ka'bahnya. Jadi yang kelihatan ini Pak, yang ada warna emas ini pintu Ka'bah. Hanya 1 itu pintu Ka'bah, tidak ada lagi pintu yang lain. Berarti pojokan yang paling dekat pintu Ka'bah itu sebelah kiri apa sebelah kanan Pak? Nah sebelah kiri. Berarti kalau ada pintu Ka'bah yang sebelah kiri ada pojokan, itulah namanya rukun Hajar Aswad. Karena di situ ada Hajar Aswadnya. Cuma ini nggak kelihatan karena ketutup orang-orang ini. Nggak kelihatan karena ketutup orang-orang. Maka dari situlah tempat kita mulai tawaf. Dari situlah tempat kita mulai tawaf. Maka kalau orang yang manasiknya benar, begitu masuk ke sana ndak usah tanya lagi kepada pembimbing. Pak, tawafnya mulai dari mana? Nah itu berarti nggak lulus ini Pak. Ini ujian pertama udah nggak lulus. Begitu masuk, Ka'bah itu langsung titeni. Pintu hanya ada 1. Berarti yang sebelah kirinya namanya rukun Hajar Aswad. Nah kalau kita mau tawaf, muternya ke kanan apa ke kiri Pak? Ke sana, searah jarum jam, atau ke kiri, berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Berarti kiri. Artinya selama tawaf, pundak kiri harus menghadap ke Ka'bah. Gitu nggih? Pundak kiri harus terus ke Ka'bah, itu pundak kirinya. Kalau sampai pundak kanan Ka'bah berarti jenengan salah arah. Berarti jenengan udah salah arah, ini salah. Berarti pundak kiri harus ke sana terus ke Ka'bah. Oke? Gampang nggak ngapalnya Pak? Ini jenengan belum melihat utuh gambarnya Ka'bah. Berarti kalau jenengan mulai dari sana, dari rukun Hajar Aswad, kemudian pundak kirinya di Hajar Aswad, berarti majune ke kanan, muter ke kiri. Nah nanti yang ditemui berarti rukun Hajar Aswad, jalan ketemu dengan rukun Iraki, ketemu dengan rukun Syam'i, ketemu dengan rukun Yamani. Nah itu tadi doanya bebas. Baru dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad doanya apa Bu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah bisa jenengan tawaf Bu. Sudah bisa, selesai pelajaran tawaf. Gitu nggih, dengan cukup melihat ini. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kembali ke topik pembahasan, dari 3 haji tadi, mana yang paling afdol? Tamato. Oke, lanjut Mas. Nah, maka yang paling afdol bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan, yang paling afdol adalah haji tamato. Haji ini lebih afdol bagi yang tidak membawa hewan sembelian. Semua panjenengan nanti enggak bawa kambing. Dan enggak boleh bawa kambing. Karena jenengan nanti perjalanannya pakai bis.
perjalanan antar kota itu pakai bis. Kemudian ditaruh di mana kambingnya kalau bawa kambing dari Bir Ali, kan tidak mungkin. Maka karena panjenengan tidak membawa hewan sembelian, yang paling afdol adalah haji tamattu. Yang paling afdol adalah haji tamattu. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan hal itu kepada para sahabat dan menekankannya pada mereka. Nah, intermezzo lagi Mas, gambar Ka'bahnya Mas. Ini dari sisi yang berbeda. Minta di zoom. Kalau tadi dari sebelah rukun Hajar Aswad. Sampean kelihatan Pak pintu Ka'bahnya? Ada kelihatan pintu Ka'bahnya? Berarti yang di sebelah kiri pintu Ka'bah namanya apa Bu? Rukun Hajar Aswad. Kelihatan rukun Hajar Aswad ya? Kemudian di sebaliknya itu ada setengah lingkaran. Disebut dengan Hijr Ismail. Ingat, Hijr Ismail di atasnya selalu ada talang emas. Orang-orang Indonesia menyebutnya terkenal dengan talang emas. Kelihatan talang emasnya Bu? Talang emas ini apa Bu? Nggih talang. Namanya talang ya saluran air. Jadi kalau hujan itu di daknya Ka'bah itu airnya itu ya keluar dari talang itu. Keluar dari talang itu. Nah karena warnanya emas, kuning emas, orang Indonesia coro gampangnya ya nyebutnya apa? Talang emas. Gitu Pak nggih. Jenengan kalau manasik haji ke tempat-tempat lain ya dikandani ada talang emas Pak. Belum ya? Wah nanti di talang emas gitu. Nah aslinya ya ini penampakannya. Talang emas itu. Nah maka yang mendampingi talang emas atau di kanan kirinya talang emas, berarti ada pojokan juga kan? Pojokannya yang kiri dinamakan dengan rukun Iraqi, pojokannya yang kanan disebut dengan rukun Syam'i. Dinamakan rukun Iraqi itu karena kalau ditarik garis keluar sampai negeri Irak. Gampang tuh Bu cara bahasnya. Kenapa kok dinamakan rukun Iraqi? Ditarik keluar sampai negeri Irak. Rukun Syam'i ditarik keluar sampai negeri Syam. Rukun Yamani ditarik keluar sampai ke negeri Yaman. Kalau rukun Hajar Aswad ditarik keluar sampai mana? Sampai Indonesia. Karena kita itu 15 derajat ke arah utara, ke arah barat. Persis kiblat kita itu adalah 15 derajat ke arah barat. Barat ke utara, itu barat condong ke utara. Berarti jenengan sholat di sini termasuk sholat yang di tempat multazam yang insya Allah luar biasa Indonesia itu. Itu nggih. Jadi jelas. Enggak kemudian jadi rukun Indonesiai gitu bukan itu. Karena di situ ada Hajar Aswadnya. Nah yang di situ Hajar Aswad menjadikan patokan itu dinamakan rukun Hajar Aswad. Oke paham nggih? Jadi nanti kalau saya mengatakan bahwa doa yang dibaca dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, jenengan udah tahu itu. Itu berarti dari 4 sisi itu seperempatnya. 3/4 lagi perjalanan itu adalah doanya mutlak. Doanya bebas. Nah yang 1/4-nya ini itu yang muqayyad, itu yang ditentukan yakni Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang belum hafal doa itu? Semuanya sudah hafal. Berarti semua kalau sekarang disuruh tawaf bisa. Monggo Pak, silakan. Tidak. Tadi sudah kita sampaikan bahwa doanya mutlak. Salah satunya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi boleh kita membaca doa selain itu. Yang paling afdol adalah doa-doa yang diajarkan Nabi. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbani shaghira. Allahumma yang lainnya gitu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma boleh.
Kalau toh pun memakai bahasa selain Arab itu diperbolehkan. Karena perbedaan antara tawaf dan sholat. Kalau sholat tidak boleh membaca selain dari bahasa Arab, tetapi kalau tawaf itu boleh. Tawaf itu boleh. Oke, kebayang semua Pak? Jenengan belum ngelihat yang sisi sana. Padahal nanti kalau jenengan manasik di sini jenengan harus ngelihat dari sisi Hajar Aswad, harus ngelihat dari sisi rukun Iraki, harus ngelihat dari sisi rukun Sam'i, harus ngelihat dari rukun Yamani. Nanti ciri-cirinya seperti apa? Harus hafal benar. Sehingga jenengan ke sana itu bukan tergantung dengan orang, tapi mudah-mudahan jenengan ke sana itu bisa membantu orang lain. Saya yakin Pak, sak seragen aja itu yang berangkat ke sana ngerti ini banyak. Saya yakin, mau manasik dimanapun lah, terserah. Tapi belum tentu mereka paham dan belum tahu apakah mereka berani tawaf sendiri atau enggak. Biasanya kalau itu, mungkin nunggu pembimbingnya mawon. Kula mboten wantun mriko. Nah, jenengan mboten. Jenengan berangkat. Sendiri. Kalau nanti tertinggal gimana? Saya tahu tempat-tempatnya. Nah, itu nggih. Jadi jenengan nanti membawa orang lain. Siapa tahu orang yang kita bawa itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan siapa tahu yang kita bimbing itu adalah hajinya diterima dan hajinya mabrur. Berarti panjenengan mendapatkan kontribusi dari haji mabrur. Monggo. Nggih. Keliling di dalamnya. Jadi Hijr Ismail itu harus dikelilingi. Kenapa harus dikelilingi? Karena Hijr Ismail itu termasuk pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihimussalam. Jadi Hijr Ismail. Ceritanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy dulu ketika membangun Ka'bah ini, maka mereka memiliki adab tidak boleh membangun dengan harta haram. Jadi tidak boleh membangun dengan harta haram. Namun ketika pembangunan berlangsung, uangnya habis. Dananya habis. Maka karena dananya habis, maka pondasi yang ditinggikan, karena Ka'bah dulu itu sering banjir, karena di lembah itu Pak. Kemudian tertutup, ya kayak Indonesia itu Pak. Padahal zamannya Nabi Ibrahim sampai ke zamannya Nabi Muhammad udah berapa tahun itu. Kemudian berapa nabi yang sudah masuk itu. Maka ketika meninggikan pondasi Nabi Ibrahim itu kehabisan uang. Sehingga yang bisa ditinggikan hanya sampai di kota yang sekarang ini Pak. Hanya sampai di kota ini. Adapun sisanya mereka kasih tanda dengan setengah lingkaran. Itulah namanya Hijr Ismail. Maka tawaf tidak sah kalau tidak mengelilingi Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail termasuk dari Baitullah. Termasuk dari Ka'bah. Hijr Ismail termasuk dari Ka'bah. Maka ditutup Bapak Ibu sekalian. Ditutup ini fungsinya agar jangan sampai orang tawaf tapi lewat sebelum Hijr Ismail. Maka dia kalau tawaf harus mengelilingi Hijr Ismail. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, berarti kalau kita berkesempatan sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin sholat di dalam Ka'bah. Maka jawabannya Rasulullah SAW, sholatlah engkau di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu termasuk dalam pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu Bang. Makanya di Hijr Ismail itu suka rame, suka banyak orang antri. Itu karena mereka ingin sholat di sana, merasakan sholat di dalam Ka'bah.
Kemudian kalau sholat di dalam Ka'bah menghadapnya kemana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sholatnya kiblatnya adalah menghadap Ka'bah. Kalau jenengan sudah sholat di dalam Ka'bah berarti menghadapnya kemana? Menghadapnya kemana saja kita berkesempatan sholat, ya di situ kita menghadap. Karena kita sholat di dalam Ka'bah. Silahkan nanti antri di sana, diberi kesempatan. Biasanya ada petugas-petugas. Pertama nanti yang masuk ibu-ibu dulu, bapaknya antri. Ibu-ibu selesai, keluar, kemudian baru bapak-bapak masuk sholat. Keluarin semua, kemudian ibu-ibu lagi gitu. Hanya butuh kesabaran dan kekuatan fisik kalau itu. Selain dari waktu-waktu sholat wajib itu masih dibuka, Bu. Jadi di sana itu sholat wajib baru ditutup semua, dilarang sholat di Hijr Ismail dan juga dilarang tawaf. Itu ketika sholat wajib. Maka di luar sholat wajib itu maka semua bisa lakukan. Yang tawaf ya tawaf, kemudian yang mau masuk ke Hijr Ismail, masuk Hijr Ismail, yang mau ke Hajar Aswad, yang mau ke Multazam, yang Multazam. Nah nanti Multazam itu adalah dari Rukun Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Itu namanya Multazam. Oke, intermezzonya jangan banyak-banyak, kembali ke topik. Oke, jadi haji tamattu itu adalah haji yang paling afdol bagi kita yang tidak membawa hewan sembelian. Next, Mas. Oke, nah kemudian mikot. Mikot adalah batas bagi dimulainya ibadah haji, batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi mikot, seseorang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. Maka itulah dimulainya ketika nanti niat untuk umroh maupun niat untuk haji itu dari mikot. Biasanya mikot nanti ada dua jenis. Pertama mikot zamani, kemudian yang kedua mikot makani. Mikot zamani itu berkaitan dengan waktu atau zaman. Mikot zamani bagi umroh itu adalah bebas, setiap tahun boleh umroh. Setiap tahun boleh umroh, kapanpun itu. Maka mikot zamaninya adalah bebas. Adapun mikot zamani untuk haji itu hanya pada tanggal 8 Zulhijjah. Tidak boleh di waktu lain. Kalau umroh boleh orang tiap tiap hari mereka melakukan umroh boleh. Tetapi untuk haji itu hanya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang jenengan tunggu-tunggu saja nih gitu. Sudah berapa tahun nunggu, Pak? Udah lama nggih, nunggunya udah lama. Maka batas bagi dimulainya ibadah haji yang berupa tempat itu namanya mikot makani. Nah, mikot makani itu ada 5 tadi. Next Mas, mikot makani mana saja? Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW menentukan Zulhulaifah sebagai mikot bagi penduduk Madinah. Al-Juhfah bagi penduduk Syam. Qarnul Manazil bagi penduduk Najd. Dan Ya'lamlam bagi penduduk Yaman. Mikot-mikot itu bagi penduduk negeri itu dan selain mereka yang melewatinya untuk pergi haji atau umroh. Dan orang yang kurang dari jarak itu, maka dia berikhram dari tempat dia mulai sampai penduduk Mekah berikhram dari Mekah. Jelas gini. Jadi mikot-mikot itu bagi orang penduduk situ atau yang lewat. Tetapi kalau orang yang nggak lewat, rumahnya memang sudah di antara mikot dan Mekah, yang nggak perlu ke Ya'lamlam, langsung dari rumahnya sendiri sampai orang Mekah, kalau mau umroh, mau haji,
dia cukup dari rumahnya masing-masing. Jadi orang Mekah nggak harus ke Jufah, Pak. Orang Mekah nggak harus ke Qarnul Manazil. Orang Mekah, kalau memang penduduk Mekah, dia cukup dari rumahnya masing-masing. Ada berapa Pak dari sini? Yang tadi ditentukan oleh Rasul, pertama Zulhulaifah. Orang Indonesia kalau Zulhulaifah itu wangel Pak ngomongin. Nah biasanya Bir Ali. Lek Bir Ali itu ngerti. Oh Bir Ali itu tiba. Padahal itu namanya Zulhulaifah. Rasul melafatkan dengan nama Zulhulaifah. Bukan Abyar Ali atau Bir Ali, bukan. Tapi di hadis namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah, Al-Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Ya'lamlam. Loh kok kurang satu Pak? Nah yang satu di hadis yang berbeda. Yang satu di hadis yang berbeda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ini hadis yang kedua tentang mikot dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini yang meriwayatkan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW menentukan Zatu Irkin sebagai mikot bagi penduduk Irak. Nah ini baru kemudian muncul Zatu Irkin. Maka secara lafadz yang ada dalam hadis, dua hadis ini 5 mikot. Yakni Zulhulaifah, Jufah, Qarnul Manazil, Ya'lamlam, dan hadis yang ini Zatu Irkin. Selain itu diperselisihkan oleh ulama. Maka nanti hati-hati bagi gelombang kedua. Hati-hati bagi gelombang kedua. Kenapa hati-hati Pak? Gelombang kedua itu dari Indonesia langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Nah pesawat itu melewati Ya'lamlam. Pesawat itu melewati tapi di atas. Melewati Ya'lamlam tapi di atas. Nah maka karena melewati di atas, maka ulama mengatakan, nah harusnya mulai ikhramnya itu ya dari atas itu. Ketika melewati Ya'lamlam. Terus kemudian pertanyaannya lah gimana mandinya? Padahal kalau ikhram tadi apa Bu? Mandi, kemudian pakai wangi-wangian di badan, pakai kain ikhram, kemudian sholat 2 rakaat. Bagaimana ini cara melakukannya? Nah ini yang jadi persoalan, sehingga kemudian ada beberapa yang berpendapat bahwa boleh mikot dari Jeddah. Nah tapi ini diperselisihkan. Dan mikot hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Kalau rukunnya tertinggal, maka tidak bisa diberi kafarat dan harus mengulang. Harus mengulang. Makanya kalau kelewat mikot, maka dia harus mengulangi lagi dari mikot, balik dari mikot untuk mengulangi umrohnya. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Maka mana yang lebih penting antara yang rukun atau yang sunnah? Maka yang lebih penting adalah yang rukun. Yang lebih penting adalah yang rukun. Maka kalau demikian, tipsnya untuk gelombang kedua, haji gelombang kedua adalah sudah mandi di Donohudan. Sudah mandi di embarkasi. Jadi sebelum perjalanan berangkat naik pesawat, jenengan harus mandi dulu. Sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian di badan. Kemudian kain ikhram disiapkan nanti yang bawah paling, yang sarung. Yang sarung. Masih pakai celana pendek atau masih ini masih boleh. Masih pakai celana panjang ya masih boleh. Nanti baru dilepas celananya nanti ketika sampai di Ya'lamlam. Di atas Ya'lamlam. Jadi sampai itu masih pakai celana panjang boleh, pakai jaket juga masih boleh. Tetapi nanti setelah di Ya'lamlam, celananya dilepas, jaketnya dilepas, diganti dengan ikhram yang selendang. Baru kemudian sholat 2 rakaat, pakai wudhu sholat 2 rakaat, dan kemudian membaca labaik Allahumma umrotan. Dilanjutkan dengan talbiyah sampai ketemu Ka'bah. Nah itu mulai dari mikot itu sudah ibadah itu. Sudah dicatat sebagai ibadah. Jadi bukan manasik lagi. Kalau jenengan talbiyahnya di sini kan latihan Pak.
Nah kalau sudah lewat mikot itu sudah bukan latihan lagi. Itulah yang sesungguhnya. Jadi panjenengan nanti mulai dari situ sampai nanti ke Mekah. Sampai ketemu Ka'bah. Maka yang paling afdol adalah ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Cuma 6 aja. Kita ngapalkan insya Allah mudah. Clear ini Pak? Mikot, urusan mikot. Jadi mikot, ihram dari mikot itu termasuk rukun Bapak Ibu sekalian. Ihram dari mikot termasuk rukun. Tolong perhatikan benar-benar. Karena rukun. Kalau panjenengan mungkin gagal umroh sekali, besok bisa umroh lagi. Tapi kalau gagal haji jangan sampai. Karena gagal haji tahun ini belum tahu tahun depan apakah bisa haji lagi. Maka anggaplah ini sebagai kesempatan haji kita yang terakhir. Sulit kita untuk mengulangi lagi haji di tahun-tahun berikutnya. Maka pastikan benar manasiknya. Pastikan benar manasiknya. Pastikan sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Lurus. Rasul ke timur ikut ke timur. Rasul ke selatan ikut ke selatan. Paskan kalau bisa dipaskan. Karena ini mungkin kesempatan kita yang terakhir. Gitu nggih? Oke. Karena jenengan ini dalam kondisi yang berbeda. Saya dulu tahun 2004 haji, tahun 2009 masih bisa haji lagi. Tahun 2009 masih bisa haji. Setelah itu sudah sulit lagi haji. Kuotanya semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Maka ini jenengan perhatikan benar agar haji kali ini benar-benar jenengan bisa mendekati seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next Mas. Ini seperti biasa, pokoknya nanti kalau azan selesai gitu Pak ya. Pokoknya azan terdengar azan selesai. Nah, seperti apa Zulhulaifah? Jenengan ini yang perlu ketahui karena kalau jenengan gelombang pertama, berarti kemarin gelombang pertama di buku halaman berapa itu ada ya? Dari rumah, kemudian ke Donohudan, habis Donohudan, kemudian ke Madinah. Nah setelah Madinah baru mikotnya dari Zulhulaifah. Nah di sini Zulhulaifah. Kira-kira seperti ini Zulhulaifah. Nanti jenengan foto ini. Nanti ketika foto QR code ini jenengan udah langsung ditunjukkan ke lokasinya Zulhulaifah gitu ya Mas ya. Nanti silahkan browsing di situ. Sekarang teknologi banyak Pak. Jenengan tinggal scan saja situ. Nanti begitu masuk bisa pakai kamera 360 derajatnya Google gitu ya. Pakai kamera 360 derajat silahkan lihat sekeliling-sekelilingnya. Nanti seperti apa modelnya. Tapi yang penting Bapak Ibu sekalian bukan jenengan ngerti niki napa mboten gitu. Apal apa tidak, tapi yang jelas jenengan harus melihat urutan-urutan nanti ketika ikhram seperti apa. Urutan ikhram seperti apa. Seperti itu menaranya segitiga. Jadi cirinya dari jauh sudah kelihatan ada menara tapi bentuknya segitiga Pak. Hanya itu saja, yang lainnya itu biasanya bulat gitu menara. Dari bawah atas itu bulat, silindris gitu ya. Nah kalau ini bentuknya segitiga. Kalau sudah melihat masjid, kemudian menaranya segitiga, nah itu Zulhulaifah, itu Bir Ali. Itu Bir Ali. Oke, next Mas. Nah kalau ini Juhfah, jenengan mungkin gak akan lihat di sini karena bukan termasuk perjalanan dari jamaah haji Indonesia. Ini Juhfah bukan seperti ini, kita nggak tahu nanti Juhfah seperti apa. Kemudian next. Nah ini Qarnul Manazil, Al-Qarn. Qarn and Manazil ini bagi orang-orang Najd. Dan ini kalau jenengan sampai sempat ke Taif, kalau jenengan jalan-jalan ke Taif, jadi karena di Mekah itu nanti banyak waktu Bu. Jadi kalau jenengan punya kelonggaran waktu dan punya kelonggaran biaya, jenengan bisa jalan ke Taif, nanti ngelewati Qarn Manazil. Ngelewatin Qarn Manazil. Jadi sambil kita melihat bagaimana kondisi Taif ketika dulu dakwahnya Rasulullah SAW itu ditolak di mana-mana. Ditolak. Sampai kemudian Rasulullah berusaha mudah-mudahan mungkin di Taif saya diterima. Ketika sampai di Taif ternyata bukan malah diterima,
Tetapi justru dilempari batu oleh anak-anak kecil. Seperti orang mengusir, anak-anak kecil mengusir orang gila. Ya sampai segitu Pak Rasulullah. Jadi kalau nanti jenengan datang ke sana sambil melihat keadaannya seperti itu, dilempari batu sampai berdarah-darah. Ketika beliau sampai pingsan, kemudian malaikat Jabal, malaikat gunung menawari kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana penduduk Taif itu? Apakah aku timpakan saja gunung ini kepada mereka? Kemudian apa jawabnya Rasulullah SAW? Jangan, karena aku mengharapkan dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Kira-kira kalau orang Sragen bar dipukuli, dilempari batu, sampai berdarah-darah, sampai pingsan, ada yang namari, pripun Mas? Niku digiles sekalian apa mboten? Wis pun monggo Pak mriko. Nah gitu. Nggih monggo mriko ampun. Monggo kersa ngoten nggih. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya, maka wajib bagi kita untuk memberikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, ini nanti melewati jenengan akan melewati Al-Qarn An-Manazil. Ini luar biasa. Jangan bisa melihat nanti toiletnya bersih sekali di sini. Di antara mikot-mikot yang sudah saya lihat, yang paling bagus mikotnya adalah di Al-Qarn Al-Manazil. Ya, Qarn Al-Manazil ini sangat bagus. Oke, next Mas. Oke, kemudian Ya'lamlam. Panjenengan pun tidak akan melihat Ya'lamlam juga. Karena Ya'lamlam hanya kita lihat dari atas udara. Kita tidak melewati di daratnya seperti apa. Dan saya juga belum pernah ke sini Pak. Kalau di Ya'lamlam saya belum pernah. Oke, next. Baru yang kelima, terakhir, ini adalah Zatu Irkin. Itu mikotnya bagi orang-orang Iran, orang-orang Irak yang akan datang ke Mekah untuk haji. Mereka biasanya mikot dari Zatu Irkin ini. Dari Zatu Irkin. Jadi kalau di sana ya kayak gitu Pak, padang pasir. Paling ya tumbuhan-tumbuhan 1-2 begitu. Kelihatan nanti pemandangannya akan seperti itu semuanya. Oke, next Mas. Nah kira-kira seperti apa jarak-jarak antara mikot ini. Jadi kalau dari Bir Ali sampai ke Mekah itu jaraknya adalah 424 km. Ini yang paling jauh Bapak Ibu sekalian. Jadi jaraknya 424 km. Kira-kira Sragen Cirebon. Sragen Cirebon. Jadi kalau Sragen Cirebon naik mobil pakai tol berapa jam, Pak? 4 sampai 5 jam, nggih. Persis Mekah Madinah itu adalah kira-kira 4 sampai 5 jam. Nah, harapan saya panjenengan nanti ketika dari Mikot Bir Ali sampai Mekah jangan pernah berhenti untuk talbiyah. Cuman 5 jam. Hanya 5 jam. Jenengan latihan di sini berhari-hari gitu Pak, latihan. Tandingnya itu di sana. Tandingnya itu nanti dari Zulhulaifah sampai Mekah. Dan berarti di sana nanti setannya bukan malah kecil tapi setannya malah besar. Bayangkan saja jenengan kalau naik dari sini Sragen sampai Cirebon, naik tol terus bis AC, kira-kira sampai Semarang sudah tidur mboten niku? Enggak usah Semarang Pak, Boyolali niku lho. Niku sudah sampun tidur. Nah itu nanti penyakitnya di situ. Padahal di situ pertandingan aslinya. Kalau jenengan di sini semangat. Kalau misalkan mau talbiyah, manasik itu semangat Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pas pertandingannya nanti jangan kalah semangat. Karena pertandingannya nanti jenengan naik bis, AC, jalannya halus, 4,5 jam atau 5 jam, jangan sampai sampai Boyolali sudah miring ke kiri. Sudah miring gitu. Gitu nggih. Jadi kalau perlu jenengan keras-keras itu mengucapkan talbiyahnya. Zulhulaifah 424 km. Kemudian
Al-Juhfah itu cuma 180 kilometer. Ini sekitar Semarangan saja ini Pak. Semarang atau lebih dikit. Kemudian Ya'lamlam 109 kilometer ke arah Mekah. Kemudian Zatu Irken 111 kilometer. Dan yang paling dekat adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini paling dekat yakni 82 kilometer. Kira-kira di Ungaran ini. Kira-kira Sragen Ungaran. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkannya maka ini nanti jenengan akan datang ke tempat-tempat ini semuanya. Oke lanjut Mas. Nah ini lokasinya seperti itu. Zulhulaifah di atas. Kalau kita membaca peta maka yang yang ke atas itu adalah arah utara. Yang bawah arah selatan. Yang kiri arah barat. Yang kanan arah timur. Ini harus pahami Pak Nggih. Berarti pertanyaannya saya, kalau Madinah sholat menghadapnya kemana Pak? Nah selatan, berarti udah pinter Pak. Berarti kalau ke Madinah, nanti Madinah di atas itu, kemudian Mekah ada di bawah, berarti kalau kita sholat di Madinah menghadapnya kemana? Ke selatan. Jangan sampai nanti ada orang yang ngomong, aku ning Madinah kok bingung Thomas. Rumah saku sholatnya kok madhep ngidul. Lah ya bener itu. Itu paham gak Pak? Karena ketika hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa bagaimana arah kiblat itu? Arah kiblat itu bainal masriki wal maghribi. Di antara tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Antaranya itu mana? Selatan Pak. Itu di Madinah. Maka Madinah menghadap sholatnya di selatan. Tapi kalau jenengan menghadap ke Madinah sholatnya, aku neng kene ora bingung Mas. Sholatnya madhep ngulon. Nah ini justru yang bingung. Karena beda, karena negara kita kalau dengan Mekah itu ya ke barat. Tetapi kalau Madinah menghadapnya ke selatan. Kira-kira gitu Pak G. Jadi ini termasuk pelajaran geografi lah, mengingat-ingat pelajaran geografi dulu. Oke lanjut Mas. Nah bagaimana cara umroh yang benar, di buku nanti juga sudah ada. Next Mas. Maka umroh kita bagi menjadi 5. Kalau di sini kita bagi menjadi 5. Pertama ihram dari mikot. Mikotnya yang 5 tadi. Kemudian yang kedua talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kemudian yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Agak berbeda ya Bu dengan yang di buku tapi tidak apa-apa. Intinya sama. Jadi umroh ini sebenarnya sehari selesai Pak. Umroh ini sebenarnya sehari selesai. Biasanya panjenengan nanti kalau berjalan dari Madinah, kalau umroh, maka biasanya jam 8 itu baru start. Jam 8 baru start. Jadi nanti mampir di Zulhulaifah atau mana Bir Ali, ikhram dari situ. 424 km kira-kira berapa jam? 4 atau 5 jam. Jam 8 tambah 5 berapa Pak? Jam 1 siang. Jam 1 siang atau jam 2 siang itu sudah sampai di Mekah. Nah setelah di Mekah berarti kita tawaf. Tawaf 7 putaran di Masjidil Haram. Kemudian sa'i 7 putaran di Masjidil Haram juga. Maka itu kira-kira jam 11 malam sudah selesai. Itu kira-kira jam 11 malam sudah selesai. Jadi berangkat jam 8 pagi dari Madinah. Jam 11 malam umroh sudah selesai. Sehari. Cepat Pak nggih? Cepat. Karena cuma 5 itu tadi. 1, ikhram dari mikot. Kemudian yang kedua talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kemudian tawaf. Kemudian sa'i. Kemudian tahallul. 5 selesai. Oke, kemudian kita lihat satu persatu. Minta di zoomkan nomor 1 Mas. Nah,
Apa yang dilakukan ketika ihram di mikot itu? Pertama, mandi. Yang disebut mandi di sana adalah keramas. Jadi seluruh tubuhnya tersiram oleh air. Seluruh tubuhnya tersiram oleh air. Kemudian memotong kuku atau rambut. Jadi memotong kuku atau rambut. Karena nanti kalau sudah ihram tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Maka ini diperhatikan. Dicek kuku-kukunya. Kalau kukunya itu sudah mulai mengelupas itu Pak, apa jenenge? Yang seset-seset itu dipotong sekalian. Biar tidak mudorot, biar tidak malah jadi bencana. Oke, yang pertama adalah mandi, keramas, memotong rambut, memotong kuku. Kemudian yang kedua, memakai wangi-wangian atau parfum di badan. Nah, yang boleh pakai parfum adalah laki-laki. Karena wanita itu tidak boleh memakai wangi-wangian yang tercium oleh orang lain. Tapi kalau tercium oleh dirinya sendiri boleh. Nah, tapi gimana Pak bisa mencium dirinya sendiri? Nah itu enggak tahu saya. Apa ditutup krekep atau gimana gitu. Tapi yang boleh tercium baunya wangi itu adalah laki-laki. Maka laki-laki pakai wangi-wangiannya, parfumnya di badan. Tidak boleh di kain ihram. Kalau kemudian makainya kakean Pak, misalkan kakean minyak semprotnya itu banyak banget. Kemudian kalau kemudian dimasukkan kain ihram di situ, kainnya jadi ketempel, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Gitu nggih? Satu, mandi, motong kuku, motong rambut. Kedua, pakai parfum di badan. Kemudian yang ketiga, memakai kain ihram. Kemarin kain ihram untuk laki-laki ada 2 lembar. 1 lembar sebagai sarung, 1 lembar sebagai selendang. Intinya begitu Pak. Gimana caranya bikin sarung dari kain ihram? Nah itu ada caranya. Itu nanti ada caranya yang sederhana. Enggak usah ribet-ribet, ada. Kemudian bagaimana caranya pakai selendang? Ya itu nanti ada caranya. Gimana caranya selendangnya tidak tengklawir sampai ke bawah, sok kadang ada yang kepide gitu kan. Kalau tawaf nanti keinjek. Gimana cara ngaturnya itu? Nanti ada caranya sendiri. Ini kain ihram untuk laki-laki, 2 lembar kain putih, afdolnya berwarna putih, 1 dipakai sarung, 1 pakai selendang. Kalau perempuan boleh memakai pakaian apa saja yang tidak bercorak. Yang tidak bercorak. Garis-garis, kotak-kotak enggak boleh, batik apalagi enggak boleh. Yang polos. Kalau hijau ya hijau polos, hitam polos, biru polos. Gitu. Memakai kain ihram. Kemudian yang keempat, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat biasanya orang menyebut dengan sholat ihram 2 rakaat ini. Kemudian yang kelima, ihlal untuk umroh. Termasuk meniatkan untuk umroh. Menggunakan kalimat labaik Allahumma umrotan atau labaika umrotan. Nah ini yang dilakukan di mikot. Ini yang dilakukan di mikot. Gampang ya Pak? Gampang. Kemudian yang kedua, geser yang kedua, talbiyah. Talbiyah lafadznya adalah labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Diucapkan sejak ihram dari mikot sampai bertemu dengan Ka'bah. Berarti sampai Masjidil Haram tadi Pak, sampai Ka'bah yang rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, sampai bertemu tadi itu Pak. Itu yang diucapkan masih talbiyah labbaik Allahumma labbaik tadi. Nah kalau sudah ketemu dengan Ka'bah, nanti dulu. Aturannya yang nomor 2, talbiyah untuk laki-laki ini dikeraskan, mengangkat suara. Talbiyah untuk laki-laki dikeraskan. Tapi untuk ibu-ibu cukup didengar telinganya sendiri. Nah, monggo diatur volumenya ibu-ibu. Jadi kalau yang ibu-ibu cukup
didengar telinganya sendiri. Catatan saya kemarin, jangan dibatin. Karena talbiyah itu adalah amalan lisan. Talbiyah itu amalan lisan. Jadi harus umi-umi kalau bahasa Jawanya gitu. Labaik Allahumma labaik. Tapi gerak karena itu adalah amalan lisan. Kalau dibatin itu nanti jadi amalan hati. Maka belum dikatakan sebagai talbiyah. Belum dikatakan sebagai talbiyah. Ini untuk laki-laki dikeraskan, untuk perempuan cukup didengar telinganya sendiri. Lanjut yang ketiga, ini sampai ketemu Ka'bah tadi bertalbiyah. Kemudian kalau sudah ketemu Ka'bah maka kita lakukan tawaf. Tawaf dilakukan 7 putaran. Tawaf dilakukan 7 putaran. Setiap putaran dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri di rukun Hajar Aswad. Berarti 1 putaran. Mulainya dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Gitu nggih. Kemudian setelah 7 putaran, nanti secara detailnya di pelajaran berikutnya. Ini masih pengantarnya. Setelah selesai 7 putaran, kemudian watakhidu mimaqomi Ibrahim musola. Maka kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kalau bisa. Kalau di situ penuh, agak mundur. Kalau sampai mundur penuh, maka di tempat lain dimanapun boleh. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Siapa yang belum hafal Qul ya ayyuhal kafirun? Hafal semua. Siapa yang belum hafal Qul huwallahu ahad? Hafal semua. Jadi gampang Pak. Gak ada yang perlu dihafal-hafalkan lagi. Cukup hafalan kita biasanya. Baru kemudian, ini kurang 1 Mas ditambahi nanti, nomor 3. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, baru yang keempat nanti istiqlam di Hajar Aswad. Kemudian berangkat menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Nah, sa'i ini juga 7 putaran. Sa'i ini juga 7 putaran. Tapi putarannya berbeda dengan tawaf. Karena sa'i itu dimulai dari Sofa dan berakhir di Marwah. Bagaimana cara menghitungnya? Sofa, Marwah 1 putaran. Marwah, Sofa 2 putaran. Sofa Marwah 3 putaran, Marwah Sofa 4 putaran, Sofa Marwah 5 putaran, Marwah Sofa 6 putaran, terakhir Sofa Marwah 7 putaran. Jadi kalau sa'inya enggak berakhir di Marwah, keliru ngitung mesti. Keliru ngitung. Gitu nggih? Jadi 7 putaran atau 7 perjalanan dari sa'i dari Sofa sampai Marwah. Kemudian yang kedua, wukuf di Sofa dan Marwah, berhenti di kedua bukit. Jadi pertama di Bukit Sofa berhenti, baca yang tadi doa wukuf, kemudian Marwah berhenti, kemudian Sofa berhenti, Marwah berhenti, masing-masing nanti sampai terakhir Marwah ketika selesai maka berhenti untuk wukuf baru kemudian selesai sa'i. Karena banyak manasik yang ini bablas saja Pak. Jadi Sofa, Marwah bablas langsung berjalan lagi. Di Sofanya bablas juga langsung ke Marwah. Maka yang demikian itu dia meninggalkan wukuf di Sofa dan di Marwah. Meninggalkan wukuf di Sofa dan Marwah. Kemudian di tengah-tengah Sofa dan Marwah nanti ada lembah. Nanti ceritanya
Siti Hajar, Ibu Hajar, dan Ismail nanti belakangan. Tapi di tengah lembah itu kemudian yang laki-laki lari-lari kecil. Dan lembah itu sekarang ditandai dengan pilar berwarna hijau. Seperti apa gambarnya dan lain-lain nanti kita akan pelajari. Gitu ya. Ini lari-lari kecil di pilar hijau. Terakhir kalau sa'i sudah selesai, maka yang terakhir yang kelima adalah tahalul. Yakni mencukur rambut. Maka yang saya fahami di antara tata caranya, mencukur rambut ini bagi laki-laki adalah seluruh rambutnya dicukur. Seluruh rambutnya dicukur. Kalau tidak, yang paling afdol adalah digundul. Digundul Pak. Jadi nanti kalau di sana ada barbershop gitu, ada tukang cukur. Kalau misalkan mau digundul ya sudah gundul gitu saja dia udah ngerti Pak. Enggak usah golei gundul itu bahasa Arab apa enggak usah Pak. Jenengan di sana ngomong sama petugasnya itu Mas gundul, itu sudah tahu dia. Nanti langsung dikasih busa, dikeramasi, kemudian langsung dikerek. Nah itu. Nih yang paling afdol adalah digundul. Karena Rasulullah mendoakan 3 kali bagi yang gundul. Dan mendoakan sekali bagi yang memendekkan saja. Yang memendekkan itu dipendekkan semuanya. Jadi pakai garuk itu, mungkin yang nomor 1 atau nomor 2 gitu, yang 2 cm atau itu. Kemudian dari depan langsung digaruk ke belakang rata. Itu tata cara tahalulnya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu cukup memotong ujung rambutnya sebesar 2 cm atau 1 ruas jari. 2 cm atau 1 ruas jari. Dipotong, kemudian kalau bisa digabungkan jadi satu, bisa dikuncir, maka yang dipotong adalah ujung kuncirannya. Tapi bagi ibu-ibu yang rambutnya enggak panjang, enggak bisa diikat, maka rambutnya diluruskan, kemudian dipotong dari kanan ke kiri. Dipotong dari kanan ke kiri 2 cm. Demikian tata cara tahalul bagi laki-laki dan perempuan. Selesai umroh. Monggo Pak. Kalau yang tahalul buat umroh digundul nanti tahalul yang haji gimana Ustaz? Baik. Ini pertanyaan bagus Pak. Pertama, nanti karena ada 2 gelombang. Nah gelombang yang jarak umroh dan hajinya itu mepet. Jarak umrohnya. Misalkan dia umroh itu baru tanggal 4. Atau umrohnya tanggal 5. Tanggal 8 nanti kan harus ihram lagi. Dan dia akan tahalul lagi tanggal 10. Kira-kira 5 hari itu tumbuh nopo mboten itu nanti. Nah kira-kira kalau digundul itu mungkin belum tumbuh gitu ya. Nah bagi itu maka disarankan untuk dipendekkan. Jadi yang pakai nomor 1 atau pakai nomor 2 gitu. Itu yang mepet Pak. Itu nomor 1, nomor 2. Nanti baru digundulnya nanti ketika haji. Gundulnya ketika haji. Tapi kalau yang agak lama. Dia tanggal 30 Dzulqa'dah sudah sampai di Mekah. 10 hari itu masih nanti akan tumbuh banyak. Nah itu digundul saja enggak apa-apa. Itu bagi yang tumbuhnya cepat. Kalau tumbuhnya lambat ya cukup yang nomor 1 atau nomor 2 saja. Kemudian digarukkan. Nanti membersihkannya gundul itu ketika haji. Bersihkan itu ketika haji. Ye, monggo ada pertanyaan lain, silakan Pak. Maaf Pak, banyak pertanyaan untuk yang nomor 1 tadi itu, tolong Mas yang nomor 1. Yang umroh di atas. Ya itu kan ya, mandi keramas, motong kuku, kemudian memakai parfum, memakai kain, sholat 2 rakaat. Nah itu kalau itu pakai kain ikromnya itu dari Yudan Pak. Oh yang gelombang kedua berarti ya? Ya. Ini yang gelombang itu kedua. kan bisa saja perjalanan jauh kan bisa tidur
bisa ya apa itu buang air kencing dan sebagainya Pak. Batal wudhu. Ya, batal wudhu gitu loh. Apakah nanti terus wudhunya di mana lagi gitu Pak. Nggih. Terus yang kedua gini, kan ada sholat 2 rakaat itu sholat itu niatnya sholat ikram, pakai pakaian ikram gitu Pak. Nggih. Terus kalau niatnya begitu, kalau apa itu bacaannya Pak, bacaannya apa? Kalau seperti tadi kan bacaannya kan surat ikhlas sama surat apa tadi gitu loh. Kalau itu apa ada ketentuannya juga gitu? Ya, makasih itu dulu Pak. Matur suwun, pertanyaan yang bagus. Pertama untuk yang gelombang kedua bagaimana Pak? Gelombang kedua itu karena tidak di Madinah tapi dari Indonesia langsung gitu ya, Indonesia langsung. Maka kegiatan untuk mandi, kemudian cukur rambut, potong kuku, itu dilakukan semua di Dono Hudan. Di Dono Hudan. Jadi maksudnya itu adalah ketika nanti perjalanan ikhram itu, kuku itu sudah nggak motong lagi. Kuku itu sudah nggak motong lagi. Maksudnya itu nggih. Jadi karena nggak boleh motong kuku. Nah itu sudah dipersiapkan. Nah kemudian ketika nanti mau sholat, ketika sholat 2 rakaat ikhram, sholat ini sebenarnya adalah sholat mutlak Pak. Sholat mutlak itu tidak ada keharusan harus membaca ini nggak ada. Tapi yang di makom Ibrahim tadi, afdolnya, itu pun afdolnya. Afdolnya adalah mengucapkan kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad. Afdolnya. Tapi kalau toh pun tidak membaca itu, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi afdolnya, iya. Boleh, itu boleh. Nah termasuk yang sholat yang mutlak ini tadi, sholat ikhram tadi yang mutlak itu, maka dia boleh mengucapkan surat apa saja yang dia hafal, yang mudah baginya. Gitu nggih, itu yang satu. Nah kemudian yang kedua terus bagaimana nanti wudhunya Pak, karena perjalanan itu kan ada batal gitu kan. Nah ada bersuci itu menggunakan air yang dinamakan wudhu, kemudian yang kedua adalah tayamum. Itu menggunakan debu atau pasir. Gitu nggih. Nah, kapan boleh bertayamum? Pertanyaannya itu adalah kapan boleh bertayamum? Boleh bertayamum itu adalah satu ketika tidak ada air. Syaratnya boleh tayamum itu adalah tidak ada air. Kemudian yang syarat yang kedua adalah ada air tapi tidak bisa menggunakan. Maksudnya kalau dipaksa menggunakan air, kita nanti justru tambah sakit atau justru nanti mulai malah meninggal dunia. Karena mungkin sakit dan lain-lain. Itu baru boleh bertayamum. Pertanyaannya, di pesawat ada air atau tidak? Pesawatnya ada air, selalu ada. Orang jenengan itu juga bawa aqua terus tuh di mana-mana itu, bawa air. Cuman sekarang bagaimana cara menggunakannya? Bisa enggak menggunakan air? Menggunakan air. Nah, di antara para ulama mengatakan bahwa di pesawat kita bisa wudhu, enggak bisa. Wudhu bisa. Pakai air bisa enggak? Bisa. Tergantung kita caranya seperti apa. Tergantung kita caranya seperti apa. Ada yang modifikasi pakai semprotan. Pakai semprotan itu loh Pak yang untuk ini. Tapi kalau pakai semprotan, maka harus dipersyaratkan bahwa air itu mengalir. Karena pembasuh itu harus mengalirkan air. Alirin delewer gitu Bu, maksudnya ada, paham ya Bu, antara air yang karena kalau jenengan cuma semprot itu, ada yang kalau nyemprotnya kurang, airnya itu enggak sempat ngalir. Sudah langsung masuk pori-pori begitu kan. Nah untuk wudhu, maka untuk membasuh itu disyaratkan ada air mengalir. Berarti kalau pakai semprotan, berarti nyemprotnya yang agak banyak. Sampai air mengalir baru kemudian diusap. Itu kalau pakai semprotan. Kalau enggak pakai semprotan bisa enggak? Bisa, tetap bisa. Pertama, yang wajib bagi anggota wudhu itu hanya 4. Yang wajib
anggota wudhu itu ada 4. Apa aja Pak? Pertama, wajah, betul. Pertama wajah. Kemudian yang kedua, kedua tangan. Kemudian yang ketiga, kepala. Kepala, berarti kepala itu dari mulai tempat tumbuh rambut, depan sampai belakang. Kemudian yang keempat apa Pak? Kaki. Dan wajibnya dibasuh 1 kali. Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu sunnah. Tapi yang wajib adalah basuhan yang pertama. Berarti ambil air, kemudian basuh wajah, selesai itu urusan wajah. Ambil air, kemudian basuh tangan kanan, kemudian basuh tangan kiri, selesai itu tangan. Kemudian kepala, basahi tangan, gerakkan dari depan ke belakang, kemudian belakang ke depan, kemudian ujung jari telunjuk dimasukkan telinga, kemudian ibu jari jempolnya mengusap dari belakang, dari arah bawah ke atas telinganya. 1 kali, selesai kepala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kaki kanan. Basahi kanan ke tangan, kemudian usap ke kaki kanan, usap kaki kiri, selesai. Jadi sebenarnya wudhu bisa tidak bangkit dari tempat duduk di pesawat, bisa. Dan insya Allah kalau ada cecer sedikit, diusap dengan tisu, sudah selesai. Itu nggih Pak. Sebenarnya jenengan wudhu di pesawat itu, jenengan tidak harus bangkit dari tempat duduk. Tinggal nanti pencet Mbak perawat itu, nanti kalau di tempatnya pesawat itu, ada bisa mencet pramugari Pak. Jadi kalau di pesawat, kalau mau manggil pramugari, nggak usah teriak-teriak, malu Pak. Kok disomen, mbak gitu, nggak usah. Jadi di situ nanti tinggal pencet, tit. Nanti akan ada lampu di atas nyala. Itu kalau lampu di atas nyala, Mbak pramugari itu udah tahu itu. Pasti saya dipanggil di situ. Nah, langsung Mbak minta air minum mineral. Air minum mineral suci mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Berarti kita bisa pakai wudhu, pakai air mineral. Segelas cukup Pak, cukup. 1 gelas air mineral cukup untuk wudhu. Jadi jenengan gak usah bingung-bingung tayamum karena masih diperselisihkan. Kenapa? Di pesawat ada air. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Kita bisa pakai air nggak? Bisa. Maka tetap harus wudhu. Dengan tata cara yang tadi. Kalau nggak percaya nanti mulai di rumah nanti praktekkan. Nanti praktekkan wudhu dengan hanya 1 gelas air. Masih sisa atau enggak. Jangan kecer-kecer kemana-mana. Jadi cukup air ditaruh ke tangan, usapkan wajah. Air kasih tangan kiri, usapkan ke tangan kanan. Ambil air lagi, taruh ke tangan kanan, usapkan tangan kiri. Karena mengusap itu boleh dari siku, boleh dari ujung jari. Silahkan boleh. Kalau mulai dari siku lebih mudah ini. Siku langsung ke atas jari, kemudian diratakan. Kemudian kepala seperti tadi, kaki seperti tadi. Insya Allah kalau ada kecer-kecer pun sedikit. Gitu nggih? Gitu. Nah kalau tadi pakai semprotan, tadi syaratnya harus ada ndlewernya dulu. Nah kalau sudah ada ndlewer, sampai ndlewer baru diusapkan. Itu baru namanya mengusap. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah jelas nggih? Insya Allah jelas. Oke, umroh selesai Pak ini. Jadi jenengan sudah bisa umroh ini. Bisa umroh. Cuma nanti harus ngelihat detail-detailnya, di mana lokasinya. Lah itu nanti pelajaran berikutnya. Oke, next Mas. Masih ada waktu sedikit ya. Nah kemudian ini kita bahas secepat apa yang harus dilakukan di mikot. Next.
Nah itu, disunahkan membersihkan badan, mandi, dan memakai wangi-wangian di badan tanpa menggunakannya pada kain ihram. Intinya parfum itu tidak boleh disemprotkan di kain ihram. Tidak boleh disemprotkan kain ihram. Nah terus gimana Pak kalau saya mencucinya di laundry? Biasanya di laundry itu sudah langsung deterjen tambah pewangi. Wallahu ta'ala alam bisawab itu masih diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau bisa nanti untuk kain ihram tidak pakai pewangi, pakai deterjen biasa saja. Tapi kalau toh pun sudah sulit nyarinya, nggak ada Mas, semua pewangi itu sekarang semua deterjen itu ada pewanginya gitu ya Pak. Yang jadi menarik orang jualan deterjen kan karena ada pewanginya itu. Sudah kesulitan maka insya Allah tidak mengapa. Gitu nggih. Tapi yang jelas kalau masih ada deterjen yang tanpa pewangi, maka untuk ihram pakai yang itu. Oke lanjut Mas. Oke, bagi laki-laki mengenakan kain ihram, bagi laki-laki satu sebagai sarung, satu lagi sebagai selendang. Lebih utama apabila pakaian ihram berwarna putih. Nanti tata caranya seperti apa? Kayaknya nanti sudah ada video Pak. Nanti ada video tutorial. Kalau jenengan nanti lihat di YouTube juga banyak. Tapi ada yang macam-macam Pak, yang diubet-ubet gitu. Tapi tiba-tiba nanti dipakai melaku angel. Nanti ada sesi khusus. Nah, bagi wanita boleh memakai pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasan. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, serta tidak pula menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Maka hendaklah kita juga memakai jilbab yang jilbabnya cukup panjang. Jangan jilbab yang di tali-tali itu Bu. Nanti di pesawat nanti kesulitan juga kalau kita mau wudhu, nanti akan kesulitan. Tapi jilbab yang longgar sehingga kalau nanti wudhu mengusap kepala itu mungkin cukup memajukan jilbabnya, kemudian kita ambil dari belakang. Itu kemudian selanjutnya Mas. Nah niat ihram untuk umroh, labaik Allahumma umrotan, ini labaik Allahumma umrotan, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ini nanti akan kita baca terus. Jadi tapi labaik Allahumma umrotannya itu diucapkan sekali saja. Ketika memulai talbiyah. Ketika memulai talbiyah. Labaik Allahumma umrotan untuk umroh. Gitu, okay? Kalau untuk haji, labaik Allahumma hajan. Maka orang-orang yang haji tamato, ifrad dan kiron itu bisa dilihat dari niatnya. Jadi kalau dia niatnya labaik Allahumma umrotan, nah ini berarti tamato. Kalau niatnya labaik Allahumma hajan, oh berarti ifrad. Karena dia nggak memakai umrohnya. Kalau dia mengucapkan labaik Allahumma hajan wa umrotan, berarti dia kiron. Gitu. Ini bisa dilihat dari niatnya. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila telah sampai di Mekah, nah itu Mekah Pak. Mekah. Nah karena nanti ini jenengan nanti di mana, hotelnya juga belum tahu. Kalau nanti saya masuk ke Mekah harus lewat mana. Nah itu nanti pelajaran berikutnya. Nanti pelajaran terakhir-terakhir ketika nanti sudah mendekati haji, maka nanti akan kita lihat, saya akan tanya kepada teman-teman, Mas Denny nanti tanya hotelnya mana. Kita bisa trace pakai Google sekarang. Sehingga nanti di sini jenengan sudah tahu rutenya yang akan dilalui itu lewat mana. Biar nggak bingung gitu loh Pak. Jadi di sana itu nggak bingung. Dan Arafah, Musdalifah, Mina itu juga bisa kita lihat. Sekarang teknologi insya Allah memudahkan asal kita mengikuti perkembangan dan digunakan dengan baik. Gitu nggih. Maka biasanya manasik ini nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi nanti menyambung gitu. Berikutnya tahun berikutnya. Sampai di sini karena sudah terdengar azan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di sini.
Ini nanti kita akan modelnya terus gitu urut. Mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau jenengan nanti ada pengen mendalami Masjidil Haram gitu. Nanti kita utamakan itu lebih dulu. Tapi kalau tidak ada permintaan nanti ini akan berjalan urut dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan demikian, ada salahnya datang dari saya pribadi dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang sesuai dengan sunnah dan buang yang tidak sesuai dengan sunnah. Wa akhiri da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.